Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah ini Jumat yang terakhir kita melakukan pengajian dalam Ramadan. Dan sebelum itu kita sudah membahas tentang adab-adab dalam berdoa. Namun mengingat ini yang terakhir dan juga mengingat bahawa hari raya di depan mata, maka ada baiknya kita hari ini mengulang kaji, mengambil faedah, yaitu tentang adab-adab ketika berhari raya. Walaupun ini sudah pernah dulu kita bahas, namun mengingat bahawa mungkin kita perlu diingatkan kembali untuk mempersiapkan diri tentang sunnah-sunnah yang perlu kita jaga di waktu datangnya hari raya. InsyaAllah hari raya jatuh kalau bukan hari Jumaat, hari Sabtu, tergantung ru'yatul hilal. Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasalah dengan melihat bulan dan juga berbukalah dengan melihat bulan. Jadi patokannya adalah peredaran bulan. Kita tunggu bagaimana keputusan dari yang mempunyai alat-alat untuk melihat bulan tersebut. Sedangkan perbedaan pandangan, ada sebahagian golongan yang telah menetapkan hari raya jauh sebelum waktu melihat bulan. Itu bahagian daripada ijtihad. Tidak bisa kita salahkan, karena ada yang mengambil dengan metode ru'yah, ada yang mengambil metode hisab. Tapi kalau sudah jauh dari hari Jumaat sudah berhari raya, itu sudah dipastikan tersesat. Hari Rabu ada yang sudah menetapkan hari raya, yaitu Bani Nadir di Sulawesi, yang berambut panjang pirang. Itu sudah menetapkan hari Rabu, dan mereka memang terkenal dengan kelompok Syiah yang berada di Sulawesi. Kemudian di Padang ada kelompok tariqat Syattariyah atau Naqsyabandiyah. Tapi ini berbeda dengan Naqsyabandiyah yang biasanya. Mereka juga menetapkan hari Rabu, yaitu dengan metode melihat pasang surutnya air laut. Jadi, kalau sudah begitu dipastikan tersesat. Juga ada kelompok, saya dengar kelompok di Jeram, di Nagan Raya, itu juga sudah menetapkan hari yang jauh berbeda dengan ketetapan kaum muslimin mayoritas. Tapi kalau Jumaat dan Sabtu itu masih dimaklumi, itu hasil ijtihad berbeda 1-2 hari. Jadi Bapak Ibu boleh silahkan berhari raya di hari Jumaat, berhari raya di hari Sabtu silahkan. Yang jangan berhari raya setiap hari. Ada yang sudah dari hari pertama puasa Huru Raya setiap hari-hari raya. Nah, ini bukan lagi tersesat, ini memang jahiliyah yang tersisa. Baik. Kita akan lihat apa saja yang harus kita jaga, sunnah yang diajarkan Nabi ketika berhari raya. Yang pertama, disunnahkan untuk di pagi hari raya itu, mohon maaf,
di malam hari raya semenjak terbenamnya matahari itu disunnahkan untuk bertakbir. Jadi malam hari raya itu sebenarnya disibukkan dengan takbir. Jadi hari raya dimulai dari penutup Ramadan, maghribnya kita sudah masuk ke 1 Syawal. Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullah. Hendaknya mereka menyempurnakan hari, kemudian bertakbirlah kepada Allah. Jadi sebagai salah satu rasa syukur kita diberikan bulan yang begitu mulia, diampunkan segala dosa, lalu kemudian dilipat gandakan pahala. Allah buat kita menjadi orang-orang yang begitu tinggi hanya dengan menghormati Ramadan. Jadi nilai kita, kualitas kita naik, melonjak. Maka perlu bersyukur. Salah satunya adalah di penghujung Ramadan, habis maghrib bertakbirlah. Takbir ini hukumnya sunnah. Dan ini kadang-kadang kebiasaan kaum muslimin malam hari raya malah tidak lagi mengucapkan syukurnya pada Allah. Jadi malam hari raya habis maghrib ada yang sudah langsung berkeliling Luk Semawe, berpindah dari satu toko ke toko yang lain. Serba 35,000 dihancurkan oleh para pengunjung saking penuhnya, sesak. Malam hari raya itu disuruh di musalla takbir dulu, bukan kesuzuyan. Malam hari raya disuruh takbir, bukan disuruh untuk kesuzuyan. Tapi sayang sekali umat Muhammad sebahagiannya tidak menyadari ini. Kemudian di pagi harinya disunnahkan al-ightisal, yaitu untuk melakukan mandi sunnah hari raya. Jadi setelah solat subuh, maka pulang dari solat subuh kita disuruh menyegerakan untuk mempersiapkan, yaitu al-ightisal, mandi sunnah di hari raya. Cara mandinya boleh dengan mandi biasa, namun ada juga yang mengatakan lebih baik mandilah seperti orang mandi junub, itu lebih utama. Namun niatnya tetap niat sunnah hari raya. Kemudian at-tatayyub, di pagi hari itu setelah mandi maka pakailah minyak wangi. Gunakan minyak wangi di badan, gunakan pada pakaian, sunnah. Sebenarnya kalau masalah minyak wangi ini setiap hari sunnah. Asal kita mau ke masjid, salat, itu sunnah pakai minyak wangi. Untuk menjaga agar saudara kita yang berada di samping kita tidak menghindar dari kita dan tidak menyesal berdiri di samping kita, maka sunnah memakai minyak wangi setiap hari, setiap kali 5 waktu salat. Kemudian labasus thiyab al-jadidah, disunnahkan memakai baju yang baru. Jadi hari raya itu memang sunnahnya memakai baju baru. Ibnu Umar radhiyallahu anhu yalbasu ahsana thiyabihi fil aidain. Hadis dari Al-Baihaqi menyebutkan bahawa Ibnu Umar yang dikenal mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar ni suka sekali mencontoh perilaku Nabi, peniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau setiap kali berhari raya beliau memakai baju yang terbaik. Jadi sunnah pakai baju baru. Baju baru ini bukan baju baru dibeli, tapi baju baru adalah baju yang baru dicuci, sudah digosok. Jadi bukan baju harus beli baru. Kadang-kadang kan orang mengira bahwa hari raya itu harus beli baju. Tapi walaupun begitu, tidak dilarang untuk beli baju baru. Terutama kita bapa, para suami, para ayah. Kalau kita jarang-jarang kasih baju untuk istri dan anak, kesempatannya ya hari raya. Jadi malah membahagiakan keluarga, istri dengan baju baru itu baik. Setahun sekali kita beli. Idul Adha kita enggak beli. Mungkin Idul Fitri kita beli. Maka baik membeli baju baru untuk anak dan istri setahun sekali itu baik.
biar istri senang, karena membahagiakan istri itu sunnah. Membahagiakan istri orang yang makruh. Istri orang dibahagiakan, istri sendiri nggak pernah bahagia. Ini salah cara. Anak juga begitu. Belikan mereka baju baru baik. Tapi cukuplah yang sederhana, artinya setahun sekali beli. Ini kadang-kadang ada yang 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Itu malah nanti masuk ke dalam perkara yang israf, berlebih-lebihan ya, dalam sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian ya, jadi ini pakai baju baru, sunnahnya berwarna putih ya, baru dan berwarna putih, sunnah untuk menuju ke tempat salat di hari raya. Kemudian ikhraj zakatil fitri qabla al-ghudu lis-salah. Disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum berangkat ke tempat salat. Kenapa disebutkan sunnah di sini? Bukan masalah mengeluarkannya yang sunnah, waktunya. Jadi kalau mengeluarkan zakat itu wajib. Semua yang sudah mempunyai penghasilan melebihi sehari semalam, jadi bisa hidup sehari semalam, maka dia terkena zakat fitrah. Yang menjadi mustahik zakat yaitu orang yang tidak mampu atau tidak ada simpanan untuk makan melebihi sehari semalam. Jadi dalam sehari semalam itu dia ada pagi tapi bingung nanti malam mau makan apa. Ini mustahik zakat. Tapi model-model yang ada uang dalam tabungan, dalam dompet pun masih tersisa, itu wajib keluarkan zakat fitrah untuknya dan untuk orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama waktu wajib. Kapan zakat fitrah wajib dikeluarkan? Yaitu ketika terbenamnya matahari di penghujung Ramadan. Masuk 1 Syawal, di situ wajib. Itu sudah datang waktu wajib untuk mengeluarkan zakat bagi yang belum mengeluarkannya. Lalu ada waktu yang sunnah. Waktu sunnah yaitu setelah salat subuh, sebelum imam melakukan takbir untuk salat. Itu waktu sunnah. Artinya tadi malamnya wajib, paginya itu waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat. Waktu terbaik mengeluarkan zakat fitrah sebelum imam melakukan takbiratul ihram untuk salat hari raya. Namun tentu yang jadi kendala adalah amil enggak ada lagi. Semua sudah mempersiapkan diri untuk salat. Kadang-kadang kita mau ke rumah orang miskin pun rupanya salat semua. Mau kita keluarkan sendiri pun kita bingung. Bahkan sebahagian masjid menasah itu malam hari raya pun sudah enggak terima lagi zakat. Jadi kadang-kadang kita enggak bisa mengambil waktu itu karena dulu mudah melakukannya karena muslim masih sedikit dan masih terkonsentrasi di Madinah saja. Kalau sekarang, Masya Allah, muslimin banyak sekali. Dan kita akan melihat banyaknya jumlah kaum muslimin ketika hari raya. Jadi kalau kata para ulama, kalau mau lihat banyaknya kaum muslimin, lihatlah di waktu salat hari raya. Tapi kalau mau lihat imannya kaum muslimin, lihatlah waktu jamaah salat subuh. Kalau mau lihat jumlah, ternyata ramai ke orang Islam. Lihatlah waktu hari raya. Tapi kalau mau lihat imannya orang Islam, lihatlah di waktu salat subuh berjamaah. Ternyata yang beriman tidak ramai. Muslimin ramai, yang mukmin tidak ramai. Karena untuk menghindari kemunafikan, salah satunya adalah senantiasa istiqamah menghadiri jamaah subuh, terutama subuh dan isya. Jadi jamaah melakukan Allah, kalau enggak bisa mengambil 2 waktu ini, maka dibolehkan mengambil waktu mubah. Waktu mubah yaitu dibolehkan membayar zakat fitrah dari awal Ramadan. Dibolehkan, sah zakatnya. Kalau keluarkan zakat setelah selesai khutbah atau selesai salamnya imam, maka zakat itu hukumnya makruh. Sah tapi makruh, tidak disukai.
Jadi nilai pahalanya berkurang. Tapi kalau sampai terbenam matahari di hari raya pertama, terbenam matahari, baru maghribnya kita keluarkan zakat, maka zakat itu hukumnya haram. Zakatnya sah, tetap boleh diterima, tetap boleh diambil oleh fakir miskin, namun dia telah jatuh ke dalam perbuatan dosa. Dia bayar zakat tapi dosa, melawan ketentuan yang telah digariskan Allah. Nah, itu 5 waktu untuk membayar zakat. Paling baik yang mana? Yaitu keluarkan zakat sebelum orang imam melakukan salat. Makanya disebut di sini yang sunnah adalah mengeluarkan zakat di waktu itu. Kemudian sebelum keluar ke tempat salat, sunnah hukumnya kalau hari raya Idul Fitri, aklu tamarat qabla al-khuruj min al-bait. Disunnahkan makan sebelum melakukan salat, sebelum menuju ke tempat salat. Sunnah hukumnya di hari raya Idul Fitri untuk makan. Berbeda dengan hari raya Idul Adha, disunnahkan puasa sampai selesai salat. Lalu kalau Idul Adha sunnahnya jangan makan, tapi makanlah sembelihan sendiri. Itu karena Nabi dulu dalam hadis disebutkan beliau makan fayakulu min udhiyatihi. Beliau itu sengaja puasa dulu, dari habis subuh puasa, makannya adalah daging sembelihannya sendiri. Itu maksud Nabi. Jadi makanan pertama yang masuk ke dalam perut beliau di hari raya Idul Adha adalah apa yang beliau kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau disembelih di hari pertama, Pak. Kalau enggak disembelih hari pertama, mana mungkin kita enggak makan-makan sampai hari ketiga. Kenapa enggak makan-makan? Udah diop nama lungpre, sembelihan kurban. Disembelih kurban dia mati dengan kurbannya. Nah, itu juga sebuah kesalahan, ya. Hari raya Idul Fitri karena sudah puasa 1 bulan lamanya, untuk memisahkan diri dari Ramadan dan untuk memutuskan bahawa sudah bukan Ramadan lagi, maka sunnah hukumnya makan di pagi itu sebelum menuju ke tempat salat. Dan lebih sunnah lagi kalau yang dimakan adalah tamarat, iaitu kurma. Jadi sunnahnya makan kurma. Ada orang yang mengatakan saya enggak biasa makan kurma, karena lontong pun sudah ada, sudah siap. Bolehkah makan lontong? Boleh. Tapi enggak makan kurma, ya enggak apa-apa. Sunnah saja makan kurma. Oh, kalau mau ikut Nabi, ya masukkan kurma ke dalam lontong. Jadi dapat lontong, dapat kurma, kurma dapat. Tinggal masukkan lontong, kurma dalam lontong, masukkan berapa biji, di situ dapat dua-duanya. Ya, lontong merempok baju, kurma merempok baju. Ya. Jadi yang penting sunnah makan atau minum sebelum menuju ke tempat salat. Kemudian at-tabkir lil 'aid, sunnah berikutnya bersegera, tabkir, bersegera menuju ke tempat salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna awwala ma nabda bihi yaumuna hadza an nusalli. Kita memulai hari di hari raya itu, mulailah segera dengan amalan salat. Jadi maksudnya pulang dari salat subuh itu segera bersiap-siap menuju ke musalla. Kebiasaan kita kan kadang-kadang berbeda, Bapak Ibu. Pulang salat subuh, ada yang kadang-kadang disibukkan dengan memasang gorden. Suami istri itu, suami ambil palu, suami tukang peh bak bintih, diurindang tukang pasang gorden. Jadi kerjasama itu suami istri, pasang gorden satu rumah. Itu sibuk itu dari subuh. Lalu kemudian ada yang disibukkan menyusun kuih dalam toples. Ya, itu kuih masih dalam plastik semuanya. Habis salat subuh susun kuih. Susunnya pun enggak boleh sembarangan, harus di samping dulu baru ke tengah. Nyambak dah susunnya, satu toples habis waktu sekitar 15 minit untuk susun kuih. Itu belum lagi yang rek-rek dalam cok dom, susun dom, cok dom gitu-gitu, Pak. Kentaruah haji mandum kan. Ada yang lebih pungo lagi, Pak, disusunnya kacang disusun, kacang disusun. Jadi ini kan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bukan orang berilmu. Orang berilmu itu enggak peduli dengan itu. Nanti habis salat susun kuih, kenapa? Enggak akan ada orang bertamu langsung ke rumah kita.
Habis solat tu enggak ada yang bertamu dulu. Orang semuanya hari pertama itu pagi itu ke orang tuanya semuanya. Nanti saya ngapain? Sekarang begitu habis solat subuh, segera seluruh keluarga semuanya mandi, bersiap-siap ke musalla. Ini gara-gara kita sibuk dengan susun kuih di subuh itu. Sering sekali panitia masjid mengumumkan bapa-bapa, ibu-ibu yang masih di jalan segera imam akan segera melakukan salat. Diulang-ulang itu, bapa ibu yang masih di sana di sini segera. Yang jauh mari merapat, yang rapat mari menjauh. Yang mana lagi kan? Jadi sibuk panitia, enggak ada orang, enggak ada orang. Ya, udah matahari sudah naik belum ada orang. Nah, itu akibat tidak mengamalkan apa yang diminta oleh Nabi. Seharusnya pagi itu langsung siap-siap dan rebutlah saf depan. Rebutlah saf depan. Ya, untuk kita bisa mendapatkan kelebihan itu. Kecuali kita berhalangan. Ya. Kemudian ikhraj an-nisa lil musalla. Semua perempuan disunnahkan keluar ke musalla. Musalla itu tempat salat. Karena kebiasaan Nabi salat hari raya itu di lapangan. Di masjid boleh. Boleh. Namun pilihan yang lebih utama adalah salat di lapangan. Walaupun ada khilaf di antara para ulama. Di lapangan dilakukan oleh Nabi lebih banyak daripada di masjid. Itu lebih baik. Tapi kalau seandainya kita khawatir hujan itu macam-macam terjadi nanti, maka tidak mengapa melakukannya di masjid. Itu juga bukan bermakna dilarang. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, perempuan-perempuan semua disunnahkan untuk keluar menuju ke musalla, yaitu ke lapangan untuk salat. Baik perempuan itu az-zawatil khudur wal khuyat. Baik perempuan itu yang belum pernah keluar rumah ataupun yang haid, semua disuruh keluar. Wa ammal khuyat, sedangkan orang-orang yang haid, perempuan yang haid, fayashhadna al-khair. Mereka itu disuruh keluar ke musalla untuk mendapatkan pahala kebaikan. Wa da'watul mu'minin, mereka dapat pahala doanya kaum mukminin. Wa ya'tazilna al-musalla, tapi mereka tidak dibenarkan untuk salat. Nah, jadi isteri-isteri yang haid itu semua dibawa, anak-anak gadis haid semuanya dibawa. Kalau mereka haid itu suruh, kalau salat di masjid ya suruh duduk di teras, ya, jangan masuk ke masjid. Tapi mereka dapat pahala berkumpulnya kaum mukminin, doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah mereka dapat. Kalau di musalla atau di lapangan, mereka jangan berada dalam saf, suruh duduk saja di saf di paling belakang atau di pinggir-pinggir, suruh duduk. Ya, bawa kursi-kursi kecil, suruh duduk, jangan suruh salat. Jadi perempuan haid atau isteri yang haid itu bukan sebagai penjaga rumah. Selama ini kan kita tugaskan mereka untuk jaga rumah. Jadi begitu isteri bilang, "Bang, ikutlah ke nyahan apa ya, kahid, kah jaga rumah." Nah, kah jaga rumah kementerian. Jadi isteri suruh jaga rumah. Takut masuk pencuri, takut isteri diculik. Makanya kalau takut diculik kan dibawa. Ini enggak, disuruh jaga rumah. Pulang-pulang isteri betul-betul enggak ada lagi, Pak. Jadi semua yang ada di rumah itu kalau bisa disuruh saksikan kebaikan di hari raya. Termasuk anak-anak, ikhraj as-sibyan. Ya, anak-anak pun disuruh bawa semuanya. Ya, dan selama kita yakin mereka tidak mengganggu, maka dibenarkan untuk membawanya. Lalu disunnahkan al-khurud lis-salah masyan. Sunnah menuju ke tempat salat itu dalam keadaan berjalan kaki. Ini bagi mereka yang dekat dengan tempat salat itu. Sunnah hukumnya jalan kaki, enggak usah keluarkan kenderaan. Karena Nabi SAW kana yakhruju ilal aidan masyan. Nabi itu punya kuda, punya unta. Tapi begitu salat hari raya, beliau keluar dengan jalan kaki. Tapi bagi yang jauh rumah, jangan dipaksa. Jauh rumah, jalan kaki mengamalkan sunnah Nabi. Sampai di masjid, imam udah pulang, khatib udah enggak ada lagi, semua jemaah udah pulang. Nah, jadi kita akhirnya enggak dapat apa-apa. Jadi ini sunnah bagi yang dekat dengan tempat salat. Lalu disunnahkan berikutnya at-tahlil wa takbir bi sautin murtafi'.
selama dari perjalanan dari rumah menuju ke musalla disuruh takbir. Jadi bukan disuruh ngumpat, bukan disuruh bicara, tapi disuruh takbir. Sama seperti kayak kita umrah. Itu mulai dari habis ihram, pakai baju ihram, naik ke mobil, kan sudah mulai itu dalam mobil labbaik Allahumma labbaik sampai melihat Masjidil Haram, sampai melihat Ka'bah. Baru berhenti labbaik Allah itu. Begitu juga seharusnya orang keluar dari rumah di hari raya itu takbir dalam mobilnya, di atas kendaraannya takbir bisautin murtafi' dengan suara yang keras. Suara keras bukan bermakna teriak-teriak, tapi didengarkan, terdengar suaranya. Itu sunnahnya. Kemudian ada musalah qabla salatil ain. Tidak ada salat tahiyat ain. Enggak ada salat sunnah sebelum salat sunnah ain. Kalau masuk masjid ada tahiyat masjid, itu karena masuk masjid. Tapi tadi misal dilakukan di lapangan, maka tidak ada tahiyat lapangan. Karena ada pernah sering kadang-kadang saya dapatkan datang ke lapangan gelentang sajadah ke sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa itu 2 rakaat? Ya. Kalau dia melakukan salat sunnah wuduk boleh. Ya. Tapi wuduknya kapan? Di sana sebelum kering air wuduk. Tapi kalau wuduk di rumah sudah kering enggak perlu lakukan. Ya. Jadi intinya enggak ada yang namanya salat tahiyat lapangan, tidak ada salat sunnah sebelum salat sunnah hari raya kecuali yang karena sebab tadi. Karena masuk masjid, karena berwudu, maka dibolehkan. Berarti sebabnya itu. Kemudian adamul azan wal iqamah lil ain. Tidak ada azan, tidak ada iqamah untuk salat ain. Ya, lalu seperti biasa, salat lalu khutbah, lalu kemudian setelah khutbah berikutnya bubar. Nah, ketika bubar ada sunnah berikutnya sedikit lagi yaitu al-musafahah li ikhwanihi al-musallin wa tabadul at-tahni'ah. Disunnahkan bersalam-salaman, berjabat tangan, saling memaafkan, dan disunnahkan bergantian mengucapkan tahni'ah. Jadi salaman setelah salat di hari raya, bangun ketemu sama orang-orang yang mungkin jarang ketemu selama ini, itu disunnahkan berpelukan, ya, tapi sesama jenis, Pak. Ya, sesama jenis, ya, bukan berpelukan dengan lawan jenis. Ini dengan sama jenis, yang inang agam dengan agam. Nah, jadi sunnah salaman, peluk. Nah, sambil peluk itu tabadul at-tahniah, ucapkan tahniah. Tahniah yang dalam riwayat, ya, dalam kitab Al-Hawi itu disebutkan sahabat dan tabi'in membiasakan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kebiasaan yang diucapkan. Wallahu alam, saya belum tahu dari mana saduran minal aidin wal faizin, wallahu alam. Saya belum tahu dan bukan bermakna salah. Ya, tapi kalimat yang masyhur yang diucapkan oleh para sahabat dan tabi'in adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal yang sudah kita lakukan dan yang sudah kalian lakukan. Nanti jawabannya minna wa minkum taqabbalallah. Atau kita sebutkan wa iyyak, juga begitu pula denganmu. Itu ucapan di hari raya. Tapi enggak ucap itu juga boleh. Laki maaf, mohon maaf lahir batin, ya silahkan. Tidak mengapa. Berikutnya ar-ruju' min tariqin akhar. Setelah itu pulang, maka pulanglah dari jalan yang berbeda. Dari jalan yang berbeda dengan jalan yang kita tempuh waktu pergi. Jadi tujuannya adalah, ya, untuk bertemu dengan orang yang berbeda. Itu tujuannya. Jadi kalau kita tinggal satu komplek, sunnah hukumnya, tadi waktu kita jalan dari jalan A, lorong A, nanti waktu pulang ambil lorong B. Tujuannya agar bertemu dengan tetangga A dan bertemu dengan tetangga B. Rasulullah melakukannya. Jadi dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari dari Jabir, kana iza kana yauma 'id khalafat thariq. Rasulullah itu kalau di hari raya, beliau antara pergi dan pulang itu berbeda, jalan pergi dan pulangnya berbeda. Untuk bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Jadi waktu pergi assalamualaikum, maaf lahir batin, taqabbalallah. Waktu pulang dengan orang yang berbeda. Itu sunnahnya. Ini jalannya yang berbeda, Pak. Bukan masuk ke rumahnya yang berbeda. Jadi jangan sampai pergi dari pintu depan, pulang dari pintu belakang. Itu enggak disunnahkan begitu. Ya, tapi jalan yang berbeda. Berikutnya silatul arham. Hari pertama itu sambunglah silaturahim. Jadi
Yang pertama sekali kita kunjungi di hari raya adalah orang-orang yang punya hubungan rahim. Terutama kalau masih punya orang tua, datangilah orang tua. Ya, tapi itu kondisional. Itu kalau kita tinggal dekat dengan orang tua. Kalau orang tua kita di Banda Aceh, kita tinggal di sini. Istri tadi enggak ikut karena haid. Kita tiba-tiba gara-gara dengar pengajian, kunjungilah orang tua lebih dahulu. Langsung dari musalla, dari masjid langsung ke Banda Aceh. Di Urung Inang gepreh rumah. Sudah 1 hari 1 malam enggak pulang-pulang. Rupanya sudah ke rumah orang tuanya. Ini bagus, tapi agak bangai becun. Ya, mungkin anak pun oleh barah. Ya, agak bangai ujung. Masa dari musalla langsung ke rumah orang tuanya? Jemputlah istri dulu, kemudian baru ke rumah orang tua. Jadi enggak ada sunnahnya ke rumah tetangga dulu. Itu tetangga nanti. Ya, kunjungi dulu yang punya hubungan kerabat. Ya, yang punya hubungan kerabat. Adik, itu yang lebih mulia. Ya, dan itu pahalanya lebih besar. Ya, setelah itu baru dengan teman-teman sekomplek, teman-teman sekantor. Ini sebahagian kadang-kadang begitu pulang salat langsung ke rumah bos duluan. Dan langsung datangi rumah bos. Jadi mengira bos yang selama ini mengeluarkan gaji. Orang tua yang membuat kita mendapatkan pekerjaan seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang baru kerja di bawah pimpinan bos itu baru 2 bulan. Masya Allah, macam kita lakukan untuk menyembahnya, menghormatinya. Dia orang tua kedua 200 tahun sudah mendidik kita. Kadang-kadang enggak bersyukur pun. Ya. Makanya ini sambil pulang hari raya, selain silaturahim, kalau untuk orang tua, maka disunahkan juga membahagiakannya dengan membawa sesuatu. Kasihlah uang untuk orang tua. Kalau biasanya setiap bulan itu 500 pas hari raya, berikanlah lebih, kasih 1 juta. Kita kadang-kadang kurang sekali penghormatan terhadap orang tua. Jadi enggak sempat mikir bagaimana mereka memuliakan kita di hari raya. Dulu waktu kita kecil, tu orang tua itu pas hari sebelum hari raya pun tu sudah bawa anaknya, 5-5-nya dibawa. Itu Masya Allah keluar uang, bebenaik keluar uang. Sampai disuruh pilih sama anak-anaknya, pilih masing-masing, pilih masing-masing. Hari ini pernahkah kita membawa orang tua kita sebelum hari raya? Kita bawa ayah, kita bawa ibu, kita bawa ke mall, lalu kita mengatakan, "Mak, Pak, pilih yang mana yang Bapak suka, yang mana yang Mamak suka, jilbab yang mana, telekom yang mana, mukena mana, pilihlah." Ingatlah kembali mereka dulu meminta kita memilih-milih. Berapa kali kita memberi balasan seperti itu? Uang enggak kirim, pulang hari raya malah merugikan orang tua. Kapeng hana manok likut rumah kampung tak ajak. Maunya sekali-sekali kan kita yang bawa. Ini enggak, asal mau pulang, mak kami pulang ya, buatkan ini ya, buatkan itu ya. Orang tua uang enggak ada. Terpaksa jualan emas membahagiakan anaknya yang bangga ini. Di kita santai saja, enggak pernah pun terpikir pulang, buah-buahan enggak ada, parcel enggak ada. Kalau untuk bos, parcel bang. Kalau untuk bos, di bos gaji 25 juta. Kita gaji 2,5 juta. Hari raya bawa parcel kalau untuk bos, baik hana mangan. Ke mak dengan ayah, mejeruk Cina enggak bawa. Jangankan jeruk lain, boh limau Cina yang hai belau. Bayangkan bagaimana perasaan kita mengaku berbakti pada orang tua padahal kita tidak melakukannya dengan baik. Dan selanjutnya waktu silaturahim ke rumah-rumah saudara kita itu, untuk anak-anak, keponakan, siapkanlah angpau, ya, siapkanlah uang walaupun cuma 5.000 atau 2.000, itu membahagiakan. Itu pun sekali-sekali. Tapi kalau cuma 2.000 setahun sekali, Pak, berat kreditnya. Setahun sekali ketemu sama keponakan datang ke sini. Begitu dibuka, angpaunya bagus. Warna angpaunya bagus, tebal lagi, Pak, amplop angpaunya itu. Mungkin amplop itu saja 1.001. Isinya 1.000 juga. Kan kurang ajar, Pak. Amplopnya 1.000, isinya 1.000. Allahu Akbar. Makanya wajar mereka nanti ketika Pak Wannya datang ke rumah, enggak ada yang nyambut satu pun. Kok sambut kok krik Pak Wannya. Enggak ada yang sambut, Pak. Sendiri kita parkir sendiri, kita masuk sendiri, kapugot tiruk gerok. Akhirnya begitu kata para keponakan. Coba kalau Pak Wannya yang tinggal di Semawe yang kaya-kaya, pulang itu sebelum hari raya tukarkan uang. Ya. Uang baru boleh. Atau pokoknya kasihlah paling kurang 5.000 lah. Yang mereka bisa jajan senanglah untuk keponakan. Kalau banyak lagi uang 10.000, paling berapa habis? Keponakan kita berapa orang, Pak? Kalau 20 orang, satu orang 10.000 keponakan. Mesti 20 draw dia.
Satu orang 10,000. Cuma habis 200 ribu saja untuk keponakan. Yang gaji Masya Allah 5 juta, 6 juta. Maka tidak layak orang-orang yang hari ini, alah ke anak min, jok 2 ribu, jok 2 ribu. Apa yang kita lakukan disaksikan oleh Allah dan kita mendapatkan hasil yang sama. Waktu kita sakit, keponakan kita yang 20 orang itu semua datang ke rumah sakit. Buka amplop, waribe. Siapa sakit? Pak Wah itu, Pak Wah yang create itu, semua datang. Oh ya, kita datang, enggak apa-apa datang. Begitu buka amplop, waribe. Bertambah sakit dia. Dari stroke mati, menangis waribe langsung mati. Siapa yang memulai itu? Kita sendiri yang memulainya. Kita yang memulainya. Maka banyak orang hari ini, Pak, itu nampak pelitnya, nampak kikirnya. Padahal kasih uang untuk saudara, pahalanya 2. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Begitu kita kasih 10,000 dibuka mak keponakan, Masya Allah, loncat-loncat. Mereka cium kita. Mereka peluk kita. Terima kasih Pak Wang. Masya Allah, cemekam dicium kalau 10,000 itu, Pak. Jangankan tangan. Kacum cemekam juga. Ini cium juga 10,000. Nah, itulah seharusnya seorang mukmin. Begitu. Jadi jangan ada saksa mengulang. Sudah berkali-kali berpuluh tahun itu aja kejadiannya. Maka perlu kita rubah gaya hidup. Kalau Allah beri rezeki yang banyak, berilah mereka yang banyak. Apalagi kalau sempat datang ke rumah adik miskin, keponakan miskin, itu jangan main 10,000. Buat mereka bahagia. Anak orang lain sudah beli pistol semuanya, Pak. Sudah beli pistol air, semua sudah beli. Di keponakan kita yang miskin, bagaimana mau beli pistol? Satu pistol saja 20,000. Nggak bisa mereka beli. Bahagiakanlah sekali-sekali mereka. Itu pun kan cuma sekali-sekali. Inilah amalan-amalan terbaik bagi mereka yang faham tentang sedekah di waktu hari raya. Sedikit lagi, tadi pun sedikit lagi, Pak. Ini ada 2 lagi, Pak. Kemudian berikutnya tetaplah taat kepada Allah di hari raya. Jadi suruh tetap taat. Ini penyakit. Dalam Ramadan taat luar biasa. Begitu hari raya, salat duhur dah enggak nampak lagi, Pak. Kosong masjid. Enggak ada yang lagi yang salat duhur berjamaah. Kenapa? Mengira bahwa sudah selesai perjuangan kita. Padahal ciri-ciri Ramadan makbul, habis Ramadan la'allakum tattaqun. Bertambah takwamu kepada Allah. Habis Ramadan hilang. Hana jamaah li, hana tapuli. Ini kesalahan paling banyak terjadi. Seakan-akan hari raya pemutus daripada ketaatan. Makanya tetaplah taat walaupun di hari raya. Berikutnya, tinggalkanlah maksiat. Jadi selain taat, tinggalkan maksiat. Jadi yang punya pacar, yang nak cewek, ini kasih tahu semua anak-anak muda kita ini, yang punya cewek mungkin pending main cewek selama Ramadan, di pendingnya. Dia bilang sama ceweknya, kita pending dulu, habis Ramadan dah hambu belum? Katanya. Begitu di hari raya mulailah dihambu, Pak. Itu hari raya pertama langsung dengan cewek pergi ke Gunung Salak, alehoho, Pak, keliling waduk, kemudian tenggelam, naik lagi, kemudian entah ke mana-mana. Langsung habis Ramadan, langsung maksiat. Apa indikasi ini? Indikasi bahwa Ramadannya tidak makbul. Karena kalau Ramadan makbul, enggak mungkin begitu. Maka orang yang kembali bermaksiat, dipastikan Ramadannya tidak makbul. Dipastikan. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, Kadua surah Ar-Rahman kadua ayat. Artinya barang siapa yang tidaklah sebuah kebaikan, pasti ciri-ciri makbulnya dia akan melakukan kebaikan yang lain. Mudah ini. Kalau punya dua. Nanti ingat saya bilang. Lalu kemudian kabeh, Pak, enggak ada lagi, sudah habis kemudian. Kan adiknya kabeh ya. Kalau buka kan hadir, Pak Ji. Berarti sudah cukup. Itulah yang harus kita jaga selama hari raya. Maka jadilah keluarga yang mukmin yang Allah tetap cinta walaupun di hari raya. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sekitar berapa menit, 7 menit atau 10 menit, silakan kalau ingin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih banyak kita bersama terus saja menyampaikan pengajian pada sore pagi ini. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab pada jamaah bertanya dari Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat di akhir-akhir Ramadan besar, kemungkinan besar pesawat itu berbeda dari Jumat. Bagi masyarakat awam kita yang tidak tahu jamaah ini, siapa yang ikut menggunakan lebaran dan bagaimana kita menyikapinya dengan perbedaan dari mungkin katakanlah ada hari Jumat dan kalau menjelaskan kepada saya sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah bunga. Oh, mandi kembang. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama tadi menyikapi tentang perbedaan hari raya. Jadi memang ada bahagian dari ijtihad. Satu memakai metode ru'yah, satu memakai metode hisab. Ya. Tapi kalau melihat hadis Nabi, Nabi suruh ru'yah dengan melihat dengan mata, ya, bukan dengan metode hisab. Tapi walaupun begitu kita enggak bisa menyalahkan yang menggunakan metode hisab, karena Allah telah membuat ketentuan peredaran bulan dan matahari itu juga bisa menjadi pengukur terjadinya waktu-waktu dengan akurat. Namun begini, tanpa bermaksud menyalahkan, dulu di masa Nabi ketika ada seseorang yang sudah lihat bulan, orang itu enggak boleh menjadi penentu. Ya, di masa Nabi, Pak. Jadi Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang sudah lihat bulan? Ada yang mengatakan, saya ada lihat ya Rasulullah. Apakah dia menjadi penentu? Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Tetap keputusannya pada Nabi. Jadi orang itu hanya melapor sudah melihat bulan. Ini menunjukkan apa? Keputusan yang memutuskan sebuah perkara yang sifatnya massal itu adalah pada pimpinan negara. Maka kalau seandainya kita bingung, yang betul yang empat, maka ikutilah bahasa Allah, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Dengan mengikuti pemerintah, maka lepaslah semua tanggungjawab kita. Jadi yang menentukan itu bukan organisasi, tapi kalau negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam sebuah negara. Itu yang paling aman, jalan paling aman. Oh, kalau mereka menipu, maka kita terbebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan enggak mungkin nipunya rame-rame, Pak. Misal ketika isbat yang lihat di Jogja, yang lihat di Papua, lihat di sana, lihat di sini, semuanya bersepakat dah pengen kedih rakyat. Kan enggak mungkin. Dan itu nipu mutawatir, itu enggak mungkin. Apalagi itu orang-orang yang masih takut dengan Allah. Maka mengikuti apa yang diputuskan pemerintah lebih aman, tanpa menyalahkan yang keputusan organisasi. Tapi intinya selayaknya keputusan itu di tangan pemimpin, bukan di tangan kelompok-kelompok yang ada. Ya. Baik, jadi itu yang lebih mengamankan urusan. Begitu Bapak. Kita boleh, tapi walaupun begitu kita boleh mengambil salah satunya, kemana kita yakin. Kan ada yang model orang waktu puasa ngambil yang paling lambat, waktu hari raya ngambil yang paling cepat. Tapi kalau hitungannya 28 hari, nyan pasti salah. Maksudnya dia waktu hitung dia ngambil yang paling lambat waktu puasa Ramadan. Waktu hari raya ambil paling cepat. Waktu dihitung 28 euro, itu pasti salah. Karena cuma boleh di antara 29 sampai 30 hari saja. Begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang kedua tentang mandi wajib, lalu tambah bunga. Ya, boleh-boleh saja. Kalau mau tambah sekaligus on keruat, kemudian taruh apa lagi Pak? Ya, biar dimandikan seperti jenazah begitu, itu boleh-boleh saja. Ya. Taruh daun bidara, kan macam-macam. Itu boleh-boleh saja. Tapi walaupun begitu enggak ada suruhannya untuk, karena mandi itu yang dilihat adalah niatnya.
Untuk mengikuti metode mandi junub itu boleh, mandi biasa dengan niat juga biasa boleh. Ya, itu silahkan lakukan di antara keduanya. Ya. Karena mandi Jumat pun begitu, boleh mandi biasa dengan niat mandi Jumat, boleh yang lebih utama mandi dengan cara mandi junub, tapi niatnya tetap niat mandi Jumat. Itu dibolehkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika kita bertamu, lalu kemudian ketika tuan rumahnya ke belakang, kita segera mengambil kuih, kita genggam, Pak, ni kesempatan tuan rumah lagi di belakang, kan? Kita ambil lebih, bolehkah? Kalau kuih itu memang sudah disediakan untuk kita, berapapun kita makan, dibolehkan. Kecuali tuan rumahnya mengatakan, makan terus apa yang ada, tapi lebih 2,000 apa? Jangan lebih 2,000. Itu baru kita dosa. Tapi kalau enggak dibatasi, walaupun tuan rumah ke belakang, mungkin tadi malu-malu depan tuan rumah. Begitu tuan rumah di belakang, kita mulai ambil banyak-banyak. Tapi ingat, bisa jadi di ruangan itu ada CCTV. Tuan rumah lihat dari CCTV, palonya. Begitu tuan rumah balik dari belakang, sudah kosong toples. Tadi penuh. Nah, jadi ini boleh-boleh saja kalau diizinkan oleh yang punya rumah. Memang kita waktu bertamu itu, ya paling penting Pak, yang paling penting itu jangan sampai mengacau di rumah yang kita bertamu. Ini yang paling penting. Jadi anak-anak kita itu kita jaga betul. Ada orang yang enggak paham ke sini, mengira aman, anak-anak silahkan hari raya. Maka anak-anak kita lari-lari di ruang tamu orang. Pecah TV-nya, pecah guci Cinanya. Yang wajib ganti. Wajib ganti. Jadi jangan berbasa-basi kepada yang punya rumah. Kayak mana ini? Masya Allah udah pecah. Anak-anak ni memang, aduh ya Allah, anak saya ni memang dia pasukan bodrek dari dulu dia sudah begini. Anak itu enggak usah ucapkan. Tanya berapa TV-nya. Ganti. Ya, TV enggak bisa pakai gara-gara anak kita sekali berhari raya di tempat itu. Jadi jangan basa-basi. Yang punya rumah mana mungkin dia mengatakan bayar. Enggak mungkin kan? Kita yang harus pakai perasaan. Makanya anak-anak dijaga. Ini ada yang model orang tua, Pak. Kalau anak-anak enggak punya otak, semua memakluminya. Kalau anak-anak enggak punya otak, semua memakluminya. Semua orang mengatakan, maklum, mana mi, hana otak dia awaknya, maklum. Semua memaklumi. Tapi kalau orang tua membiarkan anak-anaknya melakukan kekacauan di rumah orang tanpa sedikit pun teguran, maka orang tidak bisa memaklumi. Orang akan mengatakan, sama ke ya hana otak. Ya, mama ya hana otak, kata orang. Itu orang enggak bisa maklumi. Makanya anak kita hati-hati jaga. Ada yang model datang ke rumah orang, disediakan kuih bolu. Lalu kuih bolu itu dimasukkan ke teh. Kadang-kadang teh dimasukkan ke toples. Yang isi toples masukkan lagi ke kuih bolu. Gimana? Hancur semua makanan orang. Itu kita orang tua wajib jaga. Wajib kita bilang, nak jangan coba-coba. Ini rumah orang. Jangan macam-macam. Harus ada cubitan-cubitan kecil, harus ada, Pak. Ini jangan biarkan. Ada anak-anak yang pun dicabut tisu, Pak. Tisu menghambur-hambur cabut. Man tisu itu kan 250 sheet. Itu yang 10.000. Yang 7.000, 6.000 sekitar 180 sheet. Saya bukan penjual tisu, memang kaki-kaki belum. Man 250 sheet, kipas angin di atas, dia cabut, berterbangan semua tisu-tisu, meserak manduk. Kita masih tenang aja, Pak. Kita bilang sama anak, enggak apa-apa nak, itu kawan mama, akrab kali sama mama dari SD. Kami dulu sama-sama berak di celana, kami dulu. Itu jangan sampai terjadi begitu. Kadang-kadang yang punya rumah mau ingatkan enggak enak. Maka kadang-kadang anak-anak kita dipanggil ke belakang, sini nak, sama bunda di belakang ada permen. Di belakang dibantailah anak kita, Pak. Karena enggak bisa dibantai di depan, dibawa ke dapur. Di sana anak kita dihabisi. Ya. Makanya jangan sampai bertamu tapi juga tidak punya adab. Ya. Baik, kira-kira begitu. Sudah pukul 5, kita cukupkan ya, Pak. Ada lain, Pak. Ada yang boleh satu lagi, silakan Bapak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin biasa kita hobi dibakar dari beberapa keluarga pengalaman bisa melakukan dan masih dan sebagainya sedih bisa terjadikan. Jadi pertanyaan saya
menjadi sesuatu yang sakral di dalam kebiasaan kita sehari-hari ini memang ada dasarnya atau tidak. Yang kedua, makanya kita ziarah kubur di lebaran. Ada yang berziarah sebelum lebaran, ada berziarah pas waktu berlebaran. Jadi ini maknanya lebih utamakan, lebih afdal. Baik. Dan yang terakhir, lebaran ini kan hari kemenangan. Ini untuk saya pribadi, saya lakukan. Saya sendiri tidak pernah merayakan kemenangan. Jadi kemenangan yang dimaksud itu kemenangan seperti apa? Dan nanti kita salah mempersepsikan. Nanti di keluarga saya sendiri bisa cerita orang banyak yang kalah itu merayakan kemenangan. Konyol menurut saya. Jadi kita juga harus mempersiapkan kemenangan yang seperti apa. Mungkin hanya itu saja. Jadi berbeda-beda yang selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama mudik lebaran atau pulang kampung. Apakah ada sunnahnya? Tidak ada dalil suruh mudik lebaran. Ya, tapi berhubungan dengan dalil-dalil silaturahim. Kebetulan kita mudik karena kita model hari ini tinggalnya berjauhan dengan rumah atau kampung halaman. Maka terjadilah mudik. Jadi sunnahnya ya karena berhubungan dengan silaturahim itu memang disuruh silaturahim. Apalagi itu kesempatan yang bisa kita lakukan. Selain itu kita sudah disibukkan dengan kerja, nggak mungkin pulang. Maka barang siapa yang pulang kampung halaman mudik, maka dia mendapatkan pahala silaturahim. Seorang pernah melakukan kunjungan ke saudaranya. Lalu Allah dalam hadis riwayat Bukhari, lalu Allah suruh malaikat untuk menghadang orang ini di tengah jalan. Malaikat menjelma jadi manusia lalu menghadangnya. Lalu malaikat bertanya, ila aina turid? Kemana kamu mau pergi? Orang ini jawab, azuru akhan li fi hazihil qaryah. Aku ingin berkunjung ke rumah saudaraku di kampung ini. Lalu kata malaikat, apa fahal laka min ni'matin tarubbuha? Kamu dapat manfaat apa dengan berkunjung ke sini? Maksudnya ada maslahat apa? Karena kan orang kadang-kadang berkunjung itu ada maslahat bisnis macam-macam. Orang ini mengatakan tidak. Tidak, aku tidak dapat apa-apa. Aku berkunjung karena aku mencintainya. Aku merindukan saudaraku ini. Sudah lama tidak kunjung. Dan aku melakukannya karena aku mencintainya karena Allah. Lalu malaikat itu berkata, kalau engkau melakukannya karena itu, maka ketahuilah Allah pun mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu yang engkau kunjungi. Makanya semua yang pulang mudik itu berpahala semua. Itu minyak yang kita isi, pahala. Putaran ban mobil itu berpahala. Niatnya memang karena Allah, sudah lama enggak kunjung saudara, berpahala dan besar. Kalau meninggal di tengah perjalanan demi niat kunjungan seperti itu, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, sedang berusaha mengunjungi saudara. Maka sunnah untuk mudik itu sunnah. Kemudian pertanyaan kedua, ziarah kubur tidak ada ketentuan waktu ziarah kubur. Enggak ada ketentuan, kapan pun boleh dilakukan. Mau dalam Ramadan, mau di luar Ramadan, sama saja, Pak. Tidak ada ketentuan. Namun kenapa orang memilih di waktu hari raya? Karena waktu untuk berkumpul ya di situ. Sebelum itu susah berkumpul. Maka ketika berkumpul itulah ngajak semuanya ke ziarah ke kubur. Dan enggak ada dalil yang menyuruh bahwa ziarahlah di waktu hari raya, enggak ada. Karena kapan pun dibolehkan. Cuma karena memanfaatkan momen saja. Jadi momennya bisa kumpul ya di situ berziarahnya, dan itu dibolehkan dan baik. Berikutnya pertanyaan ketiga, masalah hari kemenangan. Kita kadang-kadang karena memaknakan Idul Fitri dengan kalimat minal aidin wal faizin. Faizin itu yang menang. Ini menang ini pertama memang enggak disebutkan dalam hadis Nabi bahwa hari raya itu hari kemenangan. Tapi kalaupun dimaknakan hari kemenangan, maka menang itu adalah karena dosa kita diampuni Allah. Pahala kita dilipat gandakan Allah. Mudah-mudahan berlanjut kemenangan itu sampai ke akhirat. Itu yang dimaksud. Yang maksud khusus kita menang sampai melakukan maksiat lagi, malah itu sudah melewati jalur. Jadi enggak ada istilah menang. Kita itu enggak menang dalam Idul Fitri sampai kita divonis masuk surga. Ketika sakaratul maut, divonis bahwa kita menjadi penduduk surga, disitulah kita menang. Lihat kalimat Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap orang pasti merasakan maut. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa ketika kematiannya divonis oleh Allah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga,
faqad faza, dialah pemenang yang sebenarnya. Jadi kalimat kemenangan hari raya itu ya tidak benar juga. Karena belum waktunya kita menang, Pak. Kita menang itu waktu malaikat maut sudah di depan mata. Lalu dia mengatakan bahwa engkau akan menjadi penduduk surga. Disitulah kita menang. Nah, baik, kira-kira begitu. Karena waktu kita, mohon maaf kita cukupkan dan insya-Allah kita bertemu kembali setelah hari raya, setelah nanti diumumkan oleh pihak masjid kapan dimulai kembali. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.